Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Mama Risa. Channel YouTube untuk berbagi tutorial seputar pendidikan dan tutorial lainnya. Kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang materi pembelajaran TOEFL. Namun di sini lebih ke exercise-nya ya, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa serta SMA. Kalau di part sebelumnya saya menekankan ke materi dan juga latihan soal serta pembahasannya, dan sekarang ini lebih ke exercise-nya ya Bapak Ibu. Di part sebelumnya saya sudah membahas tentang incomplete independent clauses dan juga clauses with there dan it. Nah, ini adalah exercise-nya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa dan SMA ingin mempelajari materi sebelum ke TOEFL exercise ini, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa mengunduhnya atau bisa mempelajarinya di deskripsi box di bawah ini. Saya sudah memberikan linknya Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa mempelajarinya di link tersebut. Nah, di sini akan ada 5 soal yang akan secara berseris juga Bapak Ibu. Jadi, kenapa kok 5 soal? Agar pembahasannya itu lebih santai dan mudah dimengerti, seperti itu. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. In the United States, blah 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 is generally the responsibility of municipal governments. A. For water treatment. B. Water treatment. C. Where water treatment. D. In which water treatment. Jadi jawabannya kira-kira apa ya? Berikut pembahasannya. Kita baca lagi soalnya. In the United States, blah 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 is generally the responsibility of municipal governments. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini Bapak Ibu, langkah pertama yang Bapak Ibu dan adik-adik lakukan adalah kita langsung lihat jawabannya ya, A, B, C, D-nya itu seperti apa secara singkat saja, agar kita tahu bahwa gambaran kira-kira jawabannya itu apa. Nah, setelah itu kita buat analisis di soalnya. Nah, di sini ada pembahasannya. Kita lihat dulu susunan soalnya, kira-kira apa yang kurang. Nah, yang pertama, karena ini soalnya tentang pembelajaran incomplete independent clauses, makanya kita itu nanyanya adalah kira-kira apa yang kurang gitu. Nah, di sini kita lihat susunan soalnya terdiri dari in the United States itu merupakan adverbial phrase, bla 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 ini kita plus bla 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 ya, kemudian plus apa setelah ini. Nah, ini diikuti oleh is. Nah, jadi is ini adalah verb ya. Sebenarnya ini verb be karena ini terdiri dari be gitu. Jadi sini sebenarnya be ya. Verb be gitu. Jadi adverbial phrase plus bla 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 plus verb, kemudian generally the responsibility sampai governments ini merupakan pelengkap. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa soal tersebut kekurangan apanya, yaitu kekurangan subjeknya. Karena di materi sebelumnya, di part sebelumnya kita sudah membuat kesepakatan bahwa dalam satu kalimat itu minimal mengandung satu clause, dan satu clause itu terdiri dari subjek, verb, objek untuk kalimat verbal, dan subjek be complement subjek untuk kalimat nominal. Nah, di sini kebetulan adalah kalimat verbal ya. Nah, di sini saya tulis verb, sebenarnya nggak apa-apa kita itu mengatakan verb be gitu. Namun Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian langsung mengatakan be untuk is are was were itu boleh gitu. Jadi di sini sudah ketahuan bahwa ini kekurangan subjeknya atau missing subject, maka kita akan mencari subjek di sini di pilihan jawabannya.
Yang E misalnya for water treatment. For water treatment ini tersusun dari prepositional phrase. Kenapa Miss kok bisa prepositional phrase? Karena ada for-nya, ada preposition. Nah, ketika noun phrase, water treatment ini noun phrase ya, noun plus noun, dan diawali oleh preposition, maka ini prepositional phrase dan ini tidak bisa menjadi subjek dalam soal ini. Kemudian yang B, water treatment. Water treatment ini merupakan noun phrase. Water itu noun, treatment itu noun, dan digabung menjadi noun phrase. Dan ini bisa menjadi subjek. Oleh karena itu, jawaban B itu adalah benar untuk soal nomor 1. Kemudian kenapa kok C itu salah? Where water treatment? Where water treatment itu adalah noun clause. Nah, kenapa kok bisa dikatakan noun clause? Karena ada pengantar where-nya ketika water treatment kayak gitu. Nah, sebenarnya where water treatment itu atau noun clause itu bisa menjadi penyusun dari subjek. Namun, ketika kita memilih where water treatment, maka soal ini tidak akan berhenti di municipal governments, Bapak Ibu. Jadi akan ada clause yang kedua setelah ini. Nah, karena tidak ada clause yang kedua, maka where water treatment itu tidak bisa digunakan. Salah untuk menjawab soal nomor 1. Jawaban yang di in which water treatment, nah ini merupakan adjective clause. Ketahuannya dari kata-kata which. Jadi ada kata-kata who, that, which itu merupakan ciri dari adjective clause dan sama. Jadi ketika ada adjective clause, maka setelah titik di sini akan ada clause berikutnya dan ini tidak ada Bapak Ibu. Jadi di sini tidak bisa digunakan untuk subjek. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, water treatment. Sehingga kalimatnya adalah in the United States, water treatment is generally the responsibility of municipal governments. Seperti itu. Soal nomor 2, kita baca. Crop rotation, blah 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 of preserving soil fertility. A, it is one method. B, one method. C, a method is one. D, is one method. Pembahasannya bagaimana? Kita baca lagi soalnya. Crop rotation, blah 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 of preserving soil fertility. Nah, kita scanning dulu jawabannya. Kemudian kita telusuri lagi soalnya. Nah, soalnya tersusun atas crop rotation itu subjek plus bla bla bla, kemudian of preserving soil fertility itu objek. Jadi dalam soal ini apa yang kurang yaitu verbnya. Jadi soal ini adalah missing verb. Oh ya, disclaimer Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, soal yang saya buat latihan ini bukanlah soal yang saya buat secara pribadi. Jadi soal ini merupakan soal yang diambil dari soal TOEFL yang sebenarnya. Jadi soal ini bukan buatan saya, Bapak Ibu. Saya hanya menganalisisnya. Nah, di sini di soal nomor 2 ini kita sudah ketahui bahwa missing verb gak ada verbnya, sehingga tugas kita adalah kita mencari verb yang ada di ABCD ini. Yang pertama, it is one method. Kenapa it is one method ini salah? Karena ada it sehingga menjadi double subject. Di sini sudah ada subjeknya crop rotation. Kalau kita isi yang jawaban E yang A ini, maka akan menjadi double subject. Sudah crop rotation ini kalau kita ubah menjadi it, kemudian ada it lagi, jadi salah. Yang B, one method. One method itu adalah noun phrase ya. Noun phrase itu nanti jadinya subjek juga. Nah, jadi kalau misalnya crop rotation, one method of preserving soil fertility itu juga gak bisa karena ini masih noun phrase. Sedangkan yang kita cari adalah verb. Yang C, a method is one. Nah, a method
sama dengan double subject. Jadi adanya a method ini walaupun sudah ada be di sini is. Nah, jadi kalau misalnya ada is di sini sudah mencukupi kebutuhan kita mencari missing verb. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kalau saya mengatakan missing verb itu bisa jadi missing be ya. Artinya, jadi bisa jadi missing verb atau missing be. Karena kalau missing verb berarti kalimatnya itu kalimat verbal, sedangkan kalau missing be berarti kalimat nominal. Cuman secara umum saya katakan missing verb gitu ya. Nah, di sini ada verb be-nya nih is, cuman walaupun ada verb be-nya fatal menjadi jawaban yang benar akibat ada a method-nya. A method ini merupakan subjek. Jadi ketika yang C ini digunakan, maka akan menjadi double subject dan tidak benar untuk jawaban nomor 2. Sedangkan D is one method. Is ini verb ya. Jadi ini mengisi. Kalau misalnya Bapak Ibu ataupun adik-adik sekalian bingung, padahal yang C ini jawabannya agak sama ya, ada is-nya, kemudian ada a method-nya, namun di sini langsung verb ya Bapak Ibu, setelah subject crop rotation langsung verb is gitu. Jadi one method of preserving soil fertility merupakan sebuah objeknya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah D is one method, sehingga dalam kalimat soal nomor 2 ini sudah memenuhi syarat sebagai sebuah kalimat. Crop rotation subject, is itu verb, one method of preserving soil fertility merupakan objeknya, seperti itu Pak Ibu. Atau kita bisa mengatakan ini subjeknya, ini be-nya, dan ini CS-nya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3, Bapak Ibu. Kita baca soalnya. Blah blah blah, the dollar is its monetary unit in 1878. Nah, jadi pilihan jawabannya adalah A. Canada adapted by Canada, it was adopted by Canada, atau the Canadian adoption of. Nah, gimana nih pembahasannya? Sama, kita itu harus meneliti atau menganalisis soalnya. Kira-kira yang mana nih yang missing? Soal tersusun atas. Oke. Bla 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 plus bla bla bla. Nah, kenapa ini kok bla 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 plus bla 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 gitu ya? Kenapa ini kok ketahuan miss bahwa ini ada yang missing dan ini ada yang missing? Karena di soal ini langsung ada the dollar as its monetary unit in 1878, yang ini adalah objek gitu ya. Nah, dan sini ada di depannya, kita tidak menemukan verb di sini. Sedangkan sebelum verb itu sudah ada subjek, makanya ini ada bla 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 plus bla bla bla, karena di depannya the dollar ini gak ada verb dan di sini juga gak ada subjek. Makanya ternyata ini adalah missing subject dan verb, ada dua yang kehilangan. Jadi tugas kita adalah mencari jawaban mana yang mengandung subjek dan verb. Jawaban yang yang A ini, Canada adopted. Canada itu subjek, verb-nya sudah adopted. Jadi jawaban yang A ini sudah adalah jawabannya. Karena sudah memenuhi syarat, karena sudah ada subjek dan ada verb-nya. Bagaimana yang B? Adopted by Canada. Adopted by Canada ini, adopted-nya sudah verb ya, yang merupakan passive voice. Cuman tidak ada subjeknya. Subjeknya mana nih sebelum ini? Sedangkan kita butuh subjek dan verb. Kemudian yang C, it was adopted by Canada. Sudah ada subjeknya, it, kemudian was adopted, verbnya yang merupakan passive voice. Namun penggunaannya salah. Jadi yang C itu sedang memenuhi nih subjek dan verbnya was adopted, tapi penggunaannya salah. It was adopted by Canada, the dollar as its monetary unit in 1878. Secara susunan itu benar, tapi penggunaannya salah. Kemudian yang the Canadian adoption of. The Canadian adoption of ini noun phrase
plus preposition. Nah, ini of. Jadi ini juga tidak memenuhi missing subject dan verbnya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah A. Canada adopted the dollar as its monetary unit in 1878. Kita lanjut ke soal nomor 4. Blah blah blah, almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs. Jawabannya adalah being, it is, there is, atau is. Kita lihat pembahasannya. Sama, jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita scanning dulu ya pilihan soal jawabannya. Kemudian kita lihat analisis soalnya. Susunan soal adalah bla 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 plus bla 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 plus objek juga. Jadi kita lihat almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs ini adalah sebuah objek gitu, tidak ada verb di sini tidak ada verbnya dan tidak ada subjeknya, atau di sini tidak ada be-nya dan di sini tidak ada subjeknya. Nah, seperti itu. Jadi nomor 5 ini nomor 4 ya. Jadi nomor 4 ini adalah missing subject dan juga missing verb, atau missing subject dan juga missing be gitu gampangnya. Tidak ada subjek dan tidak ada verb utamanya dalam satu soal ini. Jadi tugas kita adalah mencari subjek dan be-nya atau subjek dan verbnya. Pilihan jawaban yang E ini adalah being. Being itu adalah auxiliary verb, tidak memenuhi syarat, tidak ada subjeknya, dan auxiliary verb itu tidak bisa kita mengatakan itu adalah main verb. Sedangkan yang kita butuhkan adalah subjek dan main verb untuk soal ini. Kemudian yang B ini adalah ada subjek, ada verb be-nya gitu ya. Jadi subjeknya itu it, verb be-nya adalah is. Nah, dan ini termasuk materi expletive yang sudah saya bahas di pembahasan soal TOEFL di part sebelumnya. Yang C itu there is. There is itu juga expletive, juga bisa digunakan dalam kalimat ini namun salah penggunaan gitu. Jadi ini memenuhi syarat nih, there is juga, cuman ini salah penggunaan. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian bisa mempelajari tentang materi there is ini di part sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat channel mengenai clauses with, there, and it gitu. Kemudian yang di ini adalah is, sedangkan is ini adalah verb be ya. Jadi kita tidak kurang subjeknya, karena dalam kalimat soal nomor 4 ini kekurangan subjek dan verbnya, sehingga jawaban yang tepat adalah B. Sudah memenuhi subjek plus verb be-nya. Dan jawabannya adalah it is almost impossible to capture the beauty of the aurora borealis in photographs. Kita lanjut Bapak Ibu dan adik-adik. Nah, nomor 5 ini kita baca soalnya. Ini merupakan soal terakhir ya. Usually political cartoons blah 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 on the editorial page of a newspaper. Nah, jawabannya adalah appear, whose appearance, by appearing, when they appear. Kita lihat. Nah, sama, kita analisis dulu soalnya. Susunan soal adalah subjek ya, political cartoons plus bla 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 di sini, plus object on the editorial page of a newspaper. Jadi di sini adalah missing verbnya, subjek, verb, object. Jadi tugasnya kita adalah mencari verbnya. Yang pertama appear, sudah verb, jadi jawabannya itu adalah appear, dan itu cocok ya, political cartoons, ini ada S di belakang, berarti ini adalah jamak, dan di sininya juga jamak, bukan bentuk singular. Yang B, kenapa kok salah? Whose appearance? Whose appearance ini merupakan adjective clause ya Bapak Ibu, jadi bukan verb. By appearing juga prepositional phrase, juga bukan verb. Kemudian when they appear itu noun clause, jadi tidak diperlukan untuk mengisi kebutuhan atau missing dalam soal nomor 5. Oke Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, inilah pembahasan soal TOEFL yang
dapat saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus video ini, channel ini, dengan cara klik tombol subscribe dan like. Dan juga jangan lupa untuk membunyikan notifikasinya agar Bapak Ibu dan adik-adik sekalian tidak ketinggalan pembahasan soal TOEFL lainnya ataupun tutorial tentang pendidikan lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.